Mbak Kopi gitu. Ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama kita bersyukur kepada Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita. Nah, pada hari ini kita bisa melaksanakan seminar proposal atas nama Indriana. Selamat Indri yang sudah bisa maju pada seminar proposal hari ini. Dan juga terima kasih kepada mahasiswa lain yang sudah bergabung di sini. Mudah-mudahan tidak hanya sekedar mengisi daftar hadir, tapi betul-betul ikut di seminar ini. Dan saya harapkan seluruh mahasiswa yang bergabung supaya on cam. Ya. Eh, hmm, Awak, silakan Indri. Ya, Mbak Kopi saya tak ke sudah mungkin di mana. ya kan bisa lo kami minta kopi itu. Oke, oke silakan Indri dipresentasikan. PPT dibuatkan bukan power text ya. Ya, iya Bu. Boleh. Oke, silakan Indri. Baik Bu, izin saya screen Bu. Apa sudah terlihat Bu? Sudah. Baik Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, first of all, I thanks to Supervisor Dr. Enawati MSI and Examiner Lecturer Prof. Dr. Safri Anwar MPD dan and Dr. Bayu Wijayanto MPD. Okay, my name is Indriana. I want to presentation about my thesis research title about evaluation of the implementation of economic as a learning media for tsunami disaster mitigation at Senior High School 1 Pertiwi, Padang City. One, background research. The key point from the background. 21 country education change learning is different from the past, especially because of the rapid development of technology that over various as effect of life, including the file of education BNSP 2010. Kedua, second, the importance of disaster education. Disaster education is important to raise public awareness of disaster and is part of mitigation effort. Is vary from a community-based mitigation to application of local wisdom. Next, weakness of usual book. Disaster mitigation, learning that only relies on books tend to be less interactive, making students feel alien and not actively involved. This can result student motivation and involvement. Next, innovation with electronic commerce. As a learning medium can attack students' interest. Comic are effective in combining visual and text, making it early to understand that material. Next, previous research. Research know that the use comic in learning can improve learning outcome. However, the use of electronic comic for disaster mitigation at the senior high school level is still rare. Research in SMA senior high school one Pertiwi know that the use of comic improve student learning outcomes with significant increase between pretest and posters. Research and focus. This study focused on elevating the implementation of a comic as a learning medium for this tsunami disaster mitigation, or determine advance and effect on student. Previous research aimed to find out the influence of using a comic as a learning media on learning tsunami
material Tsunami Distar at Senior High School 1 Pertiwi, the quantitative research. This research focus on the evaluation of the media. Okay, problem formulation. One, how is evaluation of the application of economic learning media for tsunami disaster mitigation material? Two, how is application process and student respond to economic learning for media for tsunami disaster mitigation at Senior High School 1 Pertiwi? Research object. One, to find out the result of the evaluation of the application economic learning media for tsunami disaster mitigation material. Second, to find out the application process this like the student respond to electronic comic as a learning media for tsunami disaster mitigation Senior High School 1 Pertiwi. Next, benefit of research. One, for student, for teacher, for school, and other research and public. The last and public. For public. Next chapter, literature review. One, the meaning of word evaluation still has the same basis, namely assessment. It use evaluation is also inseparable for the meaning of assessment itself. Cross 2005 agrees that evaluation is a process that determines the condition under which a goal has been achieved. Peston 2012 state that use technology-based approach in digital education can facilitate deferred understanding and enable students to be more actively involved. Three, Wiratmojo in Fatoluddin 2014, learning media can increase the effectiveness of the delivering material and help students understand abstract concept through visualization. Fourth, e-comic or electronic comic are information in technology-based learning that combination text and image to convey message for information in an interesting way. Next, relevant research. The research conducted by Muntenovi Sari title about development of comic media on natural disaster mitigation material for class 9 at Senior High School 1 Kambanjahe. Focus on development and feasibility of comic media for disaster mitigation learning. The research population consists of 36 students from class 9 source. With data collection use questionnaires from subject matter expert, media expert, and as well as a response from student and teacher. The result in that the developed comic media is sustainable for use. This research is use of comic as learning medium for distance mitigation is a senior high school. Concept framework. In research, I have two class. One class for class experiment. I use electronic comic for media learning, and one class class control use books for media learning. So after applying both of them, I will take the test score from both class.
for a hypothesis test and the last I do an evaluation. Reset hypothesis. If sig values small, 0, 0, 5 reject H0 and accept H1, this means that there is strong enough to start that the use of an electronic comic is effective in improving siswa understanding. Two, second, if sig value big 0 0, 5 failed to reject H0, this mean that there is no strong enough tools that the use of comic is more effective than conventional method. Okay, next chapter. Research method. The combination research, the combined research the method mixed method is a research method that combines qualitative and quantitative method to be used together in a research activity so that more comprehensive, valid, reliable, and objective data obtained. Sugiono, 2014. Oke, populasi ensemble. Populasi for fast class F, senior high school 1 Pertiwi, and sample student 9F1 and student 9F2. Okay, this research instrument, the evaluation model used in this research is CFEV, elevation research model, which was developed by Sutter Flem et al. At Ohio State University. In this capture, variable structure media and subvariable content, instructional design, and media. CAPP mean context, process, product point. In this research, data collects technique are in the form interview questions and communication and documentation. Data collection and analysis technique. To collect relevant data in this study, the author used several data collection technique designed to approve comprehensive and valid information. The first, survey was used to obtain quantitative data from students regarding their understanding of the material and effectiveness. The questionnaire design with a likes scale allow participant to provide assessment on various aspects. The last, location and of research. Location and time of research. This research was conducted at a senior high school 1 Pertiwi, Padang City, and the research period is planned to take place during the event semester of the 2025 and 20 six academic year. Okay, thank you for your attention. And if there is a mistake, please forgive me. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you. And then please Prof. Safri Anwar to ask a question and provide suggestion for this proposed of research.
please. Baik, terima kasih. Thank you very much. Nah, itulah bahasa Inggris itu kan. Saya bahasa Indonesia saja. Tolong sebentar, Indri, mana judul penelitiannya? Evolution. Mana? Jadi penerapan e-comics ya sebagai media pembelajaran untuk apa namanya itu tsunami disaster mitigation. Materi pelajarannya apa di Siti? Siti tadi kena Indri. Materi pelajarannya di materi apa? Mitigasi tsunami, Pak, di kelas 9, Pak. Apa namanya? Mitigasi tsunami. Mitigasi bencana, Pak, tapi yang dipoinkan mitigasi tsunami, Pak. Ada materi pelajarannya itu ya? Ada, Pak. Dan di sekolah ini juga ada kurikulum pilot drone project. Hmm. Jadi ini penelitiannya eksperimen. Iya, Pak, dilakukan eksperimen terlebih dahulu, penerapan komik tersebut baru ini dilakukan evaluasi, Pak. Eksperimen. Eksperimen katanya tadi kan kuanti kuali mau digabung, ya kan? Jadi kalau eksperimen kuantinya itu kan di satu kelas kontrol ada kelas eksperimen kan begitu. Jadi di kelas kontrol penggunaan metodenya apa? Biasa. Iya. Ya. Kalau yang di kelas eksperimen menggunakan e-comic ya. Lalu nanti kan dilihat hasil. Nah, kualitatifnya di mana? Karena nanti penelitiannya ada mixing. Di mana kualitatif? Kalau secara kuanti oke tuh, tak ada persoalan. Baik, Pak. Kalau kualitatifnya di sini maksud Indri, Pak, di saat kita menjelaskan proses terjadinya dari evaluasi tersebut, Pak. Kalau yang untuk datanya, yang kuantitatifnya yang untuk uji titas, sedangkan yang untuk kualinya itu uh, yang untuk menjelaskan evaluasinya, Pak. Dengan Apa yang dijelaskan? Coba apa yang dijelaskan? tentang kekurangan, kelebihan, dan apa yang perlu ditambah dari komik tersebut, Pak. Jadi itu yang ragu Pak tuh. Hmm. Aspek kualitatifnya itu. Aspek kualitatifnya. Jadi bisa saja aspek kualitatifnya itu misalnya setelah kita mengimplementasikan e-comic gitu ya. Lalu ada nanti penelusuran entah berupa pertanyaan, berupa wawancara dengan guru, dengan siswa. Kira-kira bagaimana menurut pendapat mereka metode yang digunakan, ya kan? Telusuri itu di mana kelemahan, di mana kekurangan, kekurangan guru mengajar mungkin juga bisa jadi. Mungkin gurunya yang terlalu atau e-komiknya perlu diperbaiki di sana sini begitu ya. Aspek kualitatifnya di situ. Jadi penelitian ini mendahulukan aspek kuantitatif, jadi eksperimennya didahulukan. Nanti kelemahan eksperimen Siti itu Siti telusuri ke guru mungkin, ke siswa atau ke teman-teman yang mungkin diajak di dalam kelas itu, gitu kan? Ketika Siti bereksperimen, lalu mereka memberikan masukan. Mungkin di situ ya aspek kualitatifnya. Baik, Pak. Ya, apa betul seperti itu?
Ya Pak, betul Pak. Untuk di Karena penelitiannya ini penelitian eksperimen. Eksperimen itu biasanya itu kuantif. Oke, tidak ada masalah. Nah, tapi karena dia dimixingkan, dicampur dengan aspek kualitatifnya itu, oleh karena itu saran Bapak kan, di metodologi itu dijelaskan karena penelitian ini kuantitatif, kuantitatifnya di mana, penjelasannya ketika apa, itu saran yang kedua tuh kualitatifnya di aspek mana. Harus jelas itu. Kualitatif dilaksanakan setelah data kuantitatif ditemukan, setelah hasil belajar dibanding-bandingkan, kemudian dilakukan apa namanya research kualitatifnya berupa penelusuran kembali, ya kan, dari apa yang sudah dilakukan. Makanya evaluasi kata-kata di awalnya kan, dievaluasi lagi implementasinya itu. Kan begitu, implementasi di komik itu dievaluasi lagi, tapi evaluasinya menggunakan evaluasi kualitatif dengan wawancara, ya kan, betul. bertanya tentang kelemahan kekuatan kepada siswa, pada guru. Itu yang perlu dulu. Oke. Nah, jadi hakikatnya Bapak setuju ini dengan penelitiannya ini. Cuman perbaiki aja di situ. Baik Pak. Lalu yang berikut eh e-komik ini gimana nih? Ini apa nih? Elektronik komik Pak yang ada di HP Pak. Electronic komik namanya itu. Oh, ada bahan, ada barangnya itu ya. Ada barangnya itu. Nah, memang dia media ya. E-komik itu media. Hmm. Jadi yang ditingkatnya apa? Yang ditingkatkan hasil belajar tentang, Mitigasi bencana Pak. berarti Siti nanti mempunyai Indri, soal-soal. Indri, Prof. Indri namanya. Oh, Indri ya, lupa-lupa aja. Yang Indri nanti memiliki atau harus mempunyai eh, soal-soal untuk mengukur pengetahuan tsunami. Begitu? Pak, tapi bukan Indri yang membuat Pak, melainkan gurunya Pak. Guru yang membuat. Ya, Boleh. Tapi soal-soal itu soal-soal tentang pengetahuan tsunami. Begitu ya. ya. Nah, walaupun walaupun guru yang membuat, tapi Indri tetap mendampingi itu. Tidak bisa lepas. Yang melakukan tindakannya siapa nanti eksperimennya? Indri Pak, tapi didampingi sama guru Pak. Nah, coba yang mengajar Indri, yang membuat soal guru. Eh, Rencana Indri gini Pak, seperti waktu penelitian S1, eh, guru itu tetap terlibat masuk di dalam pembelajaran Indri Pak. Bagusnya seperti itu. Jadi kedua-duanya Indri yang melaksanakan. Kita yang ngajar, kita yang membuat soalnya. Gitu. Ya, supaya seirama gitu nanti. Baik Pak. Nah, itu ya. Hmm. Di SMA 1 Pertiwi. Ya Oleh Pak, di sebelah UNP aja mah. Siapa kok di mana tadi? di samping WN Nah, di Sindawati. terus yang berikut tadi populasi dan sampel, ya kan? Nah, cara pengambilan populasinya gimana tadi? Ini pakai metode itu Pak. Ini pakai yang menurut Sugiono Pak, bahkan yang purpose sampling Pak. Purposive sampling. Ada disebutkan tadi ya. Ada di ini Pak, di waktu ini menyebutkan literatur review-nya Pak. Oke, dah. Nah, yang terakhir penjelas mungkin sudah dibuat. Bapak tidak membaca
penuh itu di latar belakang Indri itu belum sepenuhnya menjelaskan seberapa penting e-komik itu. Jadi kehandalan e-komik itu untuk mempengaruhi hasil belajar itu siapa saja yang sudah menyobakan. Jadi studi literaturnya diperkuat, ya. Dan di latar belakang itu Indri boleh menyampaikan kehandalan e-komik itu, ya, sebagai salah satu media yang bisa meningkatkan hasil belajar. Tapi mungkin karena keterbatasan waktu bisa saja belum sepenuhnya Indri sampaikan tadi kan. Oleh karena itu pada kesempatan ini Pak menyarankan juga itu. Jadi kedalaman dari teori e-komik, ya kan, sejauh mana pengaruhnya atau pentingnya di dalam mempengaruhi hasil belajar itu penting. Penelitian kuanti ini kan pada hakikatnya penelitian yang menyobakan teori di lapangan. Jadi aspek-aspek e-komik itu perlu didalami. Ya. Oke, Bu Erna, congratulations for your student, and Bu Erna is excellent supervisor in this time. Thank you very much. Thank you, Pak Sap. Oke, jadi ada beberapa saran dari Pak Sap. Yang pertama tentang penelitian kualitatif itu harus dijelaskan ya. Itu tujuan nomor berapa. Sampai nanti ke metodenya juga yang dijelaskan. Ya, jadi termasuk apa nih apa nih namanya informannya juga harus ini dijelaskan. Kemudian cara pengambilan datanya seperti apa, misalnya observasi, itu semuanya artinya di dalam metodologi penelitian itu tidak saja metode data kuantitatif, tapi metode data kualitatif juga harus ini dijelaskan gitu ya. Kemudian mengenai soal-soal tentang pengetahuan tsunami, itu tadi disarankan supaya kerjasama lah dengan gurunya gitu ya. Jadi jangan kok Ibu baca tuh kayaknya Indri ngebos gitu loh ya. Gurunya yang bikin soal terus Indri yang ngajar gitu ya. Oke. Kemudian masalah populasi dan sampel dan kelebihan daripada e-komik ini diperkuat lagi dengan studi literatur. Oke, terima kasih Indri. And next, Pak Bayu please, Pak Bayu. Yep. Pak Bayu still in dream. Okay, thank you so much, Honorable Dr. Erawati MSI, Honorable Prof. Safri Anwar, Indriana, and all students who attended this Zoom meetings today. The first and the first word who will I say that congratulations Indri on the proposal seminar held today with the title Evaluasi Penerapan e-komik sebagai media pembelajaran mitigasi bencana tsunami di SMA 1 Pertiwi Kota Padang. Gitu. Indriana masih. Indriana. Oke. Indriana, kalau saya lihat dalam judul there is the word pembelajaran mitigasi bencana, ya, ada kata pembelajaran mitigasi bencana, mitigation disaster learning, ya, mitigation disaster learning in the title, gitu. Saya mau tanya, what is the meaning of disaster mitigation learning? Apakah itu sebuah metode? Okay. It is a method or geographic subjects with mitigation materials. Apakah ini sebuah metode ataukah sebuah materi yang diajarkan dalam geografi gitu? Karena dalam introductions, dalam pendahuluan di latar belakang, kamu mention geografi pembelajaran mitigasi bencana sebagai sebuah
learning method, there is also a topic gitu. Jadi bercampur di latar belakang sehingga ini harus konsisten. Maksudnya apakah ini sebuah metode ataukah sebuah materi yang diajarkan dalam mata pelajaran geografi gitu. Itu di latar belakang ya. Karena yaitu ada dua poinnya. Kemudian itu saya konfirmasi dulu deh Indri gimana biar kita sama persepsinya. Okay. Can I answer with bahasa? Yes. Uh, Economic learning media for tsunami disaster mitigation. Tsunami disaster mitigation. Maksudnya di sini, saya memang mengambil tentang pembelajaran mitigasi bencana tsunami. Karena di sekolah tersebut ada apa namanya kurikulum atau muatan lokal yang siap terhadap bencana atau mitigasi tersebut. Nah, itu sudah disebut sekolahnya sebagai pilot project. Nah, itu Indri jelaskan di latar belakang menjelang akhir pembahasan latar belakang Indri, Pak. Oke, thank you so much. Saya pikir menarik ya kalau itu poinnya bukan sekedar materi gitu ya. Kemudian Indri barangkali ya, it make it possible to add a narrations about relevance between disasters, in this case is tsunami with the research locations ya. Jadi di latar belakang kalau bisa itu dikaitkan bagaimana sudut pandang kebencanaan pada lokasi tersebut gitu kan. Saya kan belum lihat itu di latar belakang. Itu akan menarik bahwa itu akan menjadi sebuah kekhasan bahwa oh lokasi ini memang rentan seperti itu. Itu kan perlu disampaikan di latar belakang karena di latar belakang ini baru pengintegrasian tentang komik, kemudian tentang proses pembelajarannya. Gitu ya. Selanjutnya, kalau saya lihat Indri di latar belakang juga mungkin perlu ditambahkan kenapa harus gitu. Kenapa harus Kenapa kenapa harus electronic comics gitu maksud saya. Ya. Oke. Ini Ya. memang memasukkan ke latar belakang, Pak. Mhm. Tapi kalau Indri menggunakan komik biasa, berarti sama aja itu menggunakan buku. Yes, betul. Jadi poinnya bukan itu. Buku dan komik itu kan beda. Itu hanya printed or apa namanya digital gitu. Tetapi tentu harus memahami kenapa harus elektronik dari sudut pandang si peserta didik. Gitu ya, bukan berarti saya pengen beda saya elektronikan, tidak seperti itu, tapi ini adalah bentuk pengintegrasian teknologi gitu kan, bentuk pengintegrasian teknologi dan itu harus tersampaikan di latar belakang gitu. Kemudian Indri coba perhatikan di identifikasi ini karena proposal Indri tidak ada halamannya, jadi saya bingung juga ini di halaman berapa, tapi di identifikasi masalah mungkin sedikit koreksi kalimat saja. Nggak tahu ya, ChatGPT kali ya ini. Poin 3, Indri. Poin 3 itu belum ada pemanfaatan media berbasis teknologi yang inovatif dan interaktif. Ini kan sesuatu yang kalimat kalau bisa dihindari, walaupun Indri ingin menunjukkan bahwa e-komik itu baru, tetapi tidak seperti itu. Karena kita mengenal ada Inaris, ada Magma Indonesia, kemudian ada banyak sekali platform-platform yang digunakan untuk pembelajaran mitigasi gitu. Sehingga jangan ada belum ada, jangan disampaikan belum ada, tetapi mungkin masih terbatas seperti itu. Kalau belum ada nanti, wah, saya maksudnya ada riset tentang ini Indri, jadi nanti riset saya nggak diakui dong kalau dibilang belum ada gitu. Tapi kalau masih terbatas memang betul, sehingga penggunaan e-komik ini perlu gitu. Baik, Pak. E-komik ini siapa yang mengembangkan Indri? Yang Indra ambil kali ini itu dari Kementerian Kesehatan, Pak. Oke, bagus. Nah, jadi ini kan hanya menguji, mengevaluasi dalam lokasi yang memang rentan, rawan gitu, dan diintegrasikan sebagai media pembelajaran mitigasi bencana. Di poin kajian pustaka mungkin ada teori belajar ya Indri, kalau saya boleh saran, nanti masukkan saja teori belajar kognitif menurut Meyer. Memang ada sebagian Indri sebut Meyer, tetapi tidak dijabarkan konsep, ada kutipan dari Meyer ya,
tetapi belum dijabarkan kognitif eh, dengan multimedia itu ada. Nah, nanti nyambung bahwa dengan elektronik komik yang ada gitu, pesan yang disampaikan itu akan eh, dimasukkan ke dalam sensory memory, kemudian dilanjutkan ke memori, short the memory, dan dimasukkan ke long the memory. Nah, itu menjadi eh, teori, grand teori INRI ketika menggunakan ini, siswa akan mudah memahami atau meningkat pemahamannya tentang mitigasi bencana gitu. Jadi teori belajar itu karena ini kajiannya tentang pembelajaran, tentu dimasukkan itu akan lebih baik gitu. Di kerangka konseptual, Indri, mohon maaf yang Indri tulis buat di sini itu alur ya, bukan kerangka konseptual. Jadi kalau kerangka konseptual itu bagaimana hubungan antar variabel atau konsepnya. Kalau di sini kan alur nih, ada kelas eksperimen, ada kelas kontrol, eksperimen menggunakan kontrol menggunakan buku, kemudian hasilnya diuji T, sampai dievaluasi, itu kan alur gitu. Nah, ini juga ChatGPT lagi ya, Indri. Ya, kalau penelitian dan lain sebagainya, di halaman berapa ini saya nggak tahu. Tetapi setelah gambar kerangka konseptual itu juga ada kalimat yang umum dan tidak nyambung sama riset INRI. Instrumen yang valid dan reliable seperti tes kuesioner untuk mengukur pengetahuan, sikap, dan minat siswa. Nah, itu kan nanti malah kemana-mana riset INRI. Lebih difokuskan kepada pemahaman mitigasi bencana saja. Lebih baik seperti itu. Itu INRI. Dan ini kan ada hipotesis ya, INRI. Ada hipotesis, tapi di apa namanya, di analisis ini belum ada bagaimana pengujian hipotesisnya di bab 3-nya. Mungkin bisa ditambahkan karena ada kelas eksperimen dan kelas kontrol, maka nanti ada data yang diperoleh gitu, terutama instrumen untuk melihat apa pemahaman tentang materi mitigasi bencana. Data itu kemudian diapakan dan diuji menggunakan pengujian yang bagaimana. Nah, itu saya belum nemu. Yang ada eh, apa namanya, evaluasi chip yang ada, itu kan ya. Nah, sehingga kalau evaluasi chip itu mungkin Indri gunakan untuk menjawab rumusan masalah ketiga, gitu. Tetapi untuk rumusan masalah kedua, apakah penggunaan bla 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 dapat meningkatkan pemahaman? Nah, itu bisa pakai persentase yang tadi, tetapi tidak akan menjawab hipotesis INRI, karena hipotesis INRI kan menggunakan signifikansi itu. Coba cek nanti ya di bagian hipotesis penelitian, itu kan disebutkan bahwa nolnya tidak ada perbedaan dan nilai signifikan eh, lebih dari 0,05 seperti itu. Nah, tetapi di bagian metode belum disampaikan. Gitu. Barangkali itu saja, Indri. Sekali lagi selamat. Catatan-catatan saya bisa dipertimbangkan untuk eh, apa ya, eh, saran dan perbaikan ke depannya. Gitu. Saya kembalikan ke Ibu Dr. Ernawati. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Kak. Terima kasih Mas Bayu. Indri ada di record kan? Bu, Indri Kak kok. Belum di record lagi. Tadi Ya, Bu. Di awal Indri Kak, Bu. ada. Oke. Oke, terima kasih Pak Bayu, ada banyak ya saran-saran untuk perbaikan yang memudahkan Indri di dalam mengerjakan eh, penelitian ini nanti dalam rangka penyelesaian tesisnya di masalah topiknya, kemudian latar belakang ya. Eh, untuk latar belakang itu Indri, Pak Bayu sebenarnya menginginkan supaya Indri perkuat gitu. Kenapa menggunakan e-comics itu? Jadi artinya apa kelebihan-kelebihan dari e-comics ini? Kenapa harus yang elektronik gitu ya? Itu mungkin bisa Indri sesuaikan dengan generasi yang ada sekarang, terus kemajuan IT, kecenderungan anak-anak di dalam menggunakan IT misalnya. Jadi artinya Pak Bayu menginginkan bagaimana eh, ini nih urgen gitu, ya. Oke. Kemudian, ya kerangka konseptual itu alur penelitian yang ditulis nih supaya disesuaikan ya. Kemudian
rumusan masalah dengan hipotesis itu supaya ini kan disesuaikan dan dilengkapi lagi gitu. Oke, kemudian mungkin itu ya yang ada di catatan saya. Mungkin Indri juga ada merekam. Ada respon dari Indri? Eh, ini mengucapkan selamat untuk Indri sendiri. Terima kasih kepada Ibu yang telah membimbing Indri dan terima kasih kepada penguji Indri. Terima kasih, Bu. Oke, teman-teman Indri ada yang bertanya nggak? Ya kawannya le suruhnya jangan ada bertanya ugayan. Oh gitu. Nah, lah nyoba di grup. Baik. Oke lah, selamat. Jadi apa nih proposal Indri ini boleh dilanjutkan ya, Prof. Safri dan Pak Dr. Bayu. Bisa Boleh, Ibu, boleh. silakan Terus. dilanjutkan. Oke, silakan Indri untuk dilanjutkan penelitian ini. Kemudian tentu sebelumnya diperbaiki dulu sesuai dengan saran-saran dan Indri perbanyak untuk membaca literatur dan referensi, terutama yang relevan dan yang terupdate. Mungkin demikian saja seminar proposal kita pada hari ini. Terima kasih Pak Bayu dan Prof. Safri Anwar dan seluruh mahasiswa yang hadir walaupun hanya mungkin mengisi absen saja. Oke, selamat bekerja Indri. Kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin live ya. Sama-sama, Berna. Oke.